Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, alhamdulillah Allah mudahkan kembali kepada kita untuk berkumpul dalam rangka bermajlis ilmu. Setidaknya kita sirami hati kita dengan seayat dua ayat, satu hadis dua hadis, di mana dengan mukjizat Quran itu atau dari sunnah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, hati kita semakin lembut, hati kita semakin mendapatkan petunjuk dan lain seterusnya. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan para rasul dan nabinya, dan dari semuanya itu ada dua figur yang Allah jadikan sebagai suri tauladan terbaik. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran lafadz uswatun hasanah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan terbaik. Pun menawi jenengan nemokni lafadz uswatun hasanah teng Al-Qur'an niku ujunge kur dua nabi yang dimaksud. Sepindah Nabi Ibrahim, ingkang nomor kalih Nabi Muhammad. Pun niku suri tauladan terbaik. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dua-duanya juga Allah jadikan sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah jupuk Ibrahim dadi khalile. Khalil niku napa? Secara singkat terjemahan Indonesia niku kekasih. Lelek ngaji teng kitabe Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah teng Madarijus Salikin, tangga-tangga kita mengenal Allah, bagaimana kita cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita. Niku enten tahap-tahapane. Gek tahapan sing paling dhuwur, posisi yang sangat dekat dengan Allah niku tahapan posisi khullah. Khullah niku sak dhuwure Habib. Jadi enten Habib, enten Khalil. Ya, Khalil niku sak dhuwure Habib. Menawi Habib niku artose kur wong sing disenengi. Niku Habib. Menawi Khalil niku wong sing disenengi, Allah rindu, Allah sayang, Allah tidak mau jauh-jauh dengannya. Itu sebutan Khalil. Dan dari seluruh para nabi dan rasulnya, Allah pilih mung kalih. Sinten niku? Nabi Ibrahim kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten enten sing liyane. Artosipun Nabi Muhammad niku jebule nggih kekasih Allah kaya dene Nabi Ibrahim. Lah niki kritikan serta masukan. Enten wong niku sing niate apik, yakin kula niate apik, pengen muji Nabi Ibrahim, pengen muji Nabi Muhammad. Gawe syairan, gawe qasidah, sing lafate enten Ibrahim niku Khalilullah, Muhammad Habibullah. Lah ini secara tidak langsung malah merendahkan Nabi Muhammad. Malah mengisorke Nabi Muhammad. Kuduke Nabi Muhammad niku teng level Khalil.
kekasih Allah. Kaya dene Nabi Ibrahim Khalil, Muhammad nggih Khalil sallallahu alaihi wasallam. Menawi Habib niku sak ngisore, sahabat-sahabat Rasul saged dados Habib. Siapapun dari hamba Allah, termasuk kula lan panjenengan, menawi tauhid resik, imane ikhlas, amale nggih padha kaya sing dicontokne Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah niku kita bisa ada di posisi Habib. Tapi kalau kita sebut Rasul Habibullah niku sik kurang hormat. Kudu Nabi tidak sebatas Habib tetapi sampai Khalilullah. Lebih khususnya lagi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam punya 3 kemaksuman, 3 ismah. Maksum niku napa? Terjaga dari dosa. Niku Nabi Muhammad enten 3, Pak. Sing pertama Rasul terjaga, dan ini semua para nabi dan para rasul. Kemaksuman Nabi yang pertama terjaga dari kekufuran, kemusyrikan. Nggih, mboten enten critane Nabi kok mantan kafir, mboten enten. Nggih, mboten enten critane Nabi Nuh biyene nate musyrik, mboten enten. Nabi Ibrahim biyene nate nyembah berhala, mboten enten. Seluruh para nabi lan para rasul terjaga dari kemusyrikan. Ya, karena ini manusia pilihan, berdakwahnya dakwah tauhid. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih, maksumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa besar. Meskipun beberapa nabi yang lain mungkin pernah ada ketidaksengajaan dosa besar, seperti Nabi Musa nggak sengaja pernah bunuh orang. Nabi Muhammad nggak pernah punya basic residivis kriminal, nggak ada. Beliau terjaga dari dosa besar. Dan yang terakhir, kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa kecil. Jadi Nabi Muhammad niku aman, Pak. Kafir yo gak nate, ngelanggar dosa besar juga nggak pernah, dosa kecil pun juga terjaga. Lah tapi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang maknanya itabur Rasul, teguran bagi Rasul. Biasanya wong ditegur karena apa, Pak? Salah. Biasanya wong niku ditegur gara-gara salah. Lah Nabi kafir yo ora nate, dosa besar yo gak pernah, dosa kecil yo terjaga. Lah tapi kok ditegur? Apa teguran Allah kepada Rasul menunjukkan dosa? Enggak. Nabi itu ditegur hanya karena salah di dalam berkesimpulan sebagai manusia, beristihad selagi menjadi manusia. Nabi Muhammad nggih menungso, ya, termasuk dalam ranah cinta. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kagungan paklik sing rumat jog cilik, dulur lanange bapake Nabi Muhammad, Abu Thalib namine, paman langsungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik dari kecil, ngemong dari kecil, ya, patuto ngekei sandang pangan niku Abu Thalib. Dumugi Rasul dewasa, Rasul nikah, nggih sing bantu pernikahannya diantaranya Abu Thalib. Sampai Rasul jadi nabi berdakwah, nah Abu Thalib yo gak nate ngrusoi, bahkan dukung. Tapi ternyata Allah belum bukakan hidayah iman dan Islam. Menjelang akhir hayatnya Rasul berkata, ya ammi, paklikku, kul la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah. Satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, yang dengan kalimat itu aku bisa berargumen, ya, di hadapan Allah bahwa engkau itu mukmin, beriman, umatku. Tapi ternyata Allah takdirkan Abu Thalib
wafat dalam kondisi tidak menikmati Islam dan iman. Dalam kata lain, Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi kafir. Nabi Muhammad cinta terhadap pamannya. Sepakat nih? Sepakat nggih? Kalau baleni. Nabi Muhammad tresno kalian paklike sing jenenge Abu Thalib. Nggih napa mboten? Nggih. Ingkang selanjutnya Abu Thalib wafat dalam kondisi kafir. Leres? Leres. Lah sakniki kula rubah kalimat beritane. Berarti Nabi Muhammad mencintai orang kafir. Bener apa salah nih? Bener apa salah Mas? Nabi Muhammad tresno pakliké Abu Thalib jenenge. Abu Thalib mati dalam kondisi belum beriman. Berarti sik kafir, sik musyrik. Gitu. Lah sakniki ceritane, kalimat beritane Nabi Muhammad cinta terhadap orang kafir. Bener apa salah nih? Lah kok salah? Lah terus sing bener piye, Mas? Beritanya bener apa enggak ini? Bener berarti kan? Rasul cinta terhadap orang kafir yang orang kafir di situ adalah pamannya. Padahal kalau kita ngaji Nawaqidul Islam karyanya Syekh Muhammad At-Tamimi, termasuk sing iso nggugurni syahadate dhewe niki, sing iso gawe murtate wong Islam niku salah sijine mahabbatul kufar wa muwalatuhum. Cinta terhadap orang kafir dan punya loyalitas tinggi, berkasih sayang dengan mereka. Wah, itu bisa menggugurkan keimanan kita. Termasuk pembatal keislaman. Padahal tadi Rasul cinta mbek Abu Thalib sing mati kafir. Bingung nama mboten niki? Nah, mboten masyaallah. Kalau kei contoh ngeten. Abu Bakar As-Siddiq gadah putri namine Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma niku dulur wedoke Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasul. Kur beda ibu. Nggih. Bapake sami Abu Bakar tapi ibuke benten. Ibunya Asma niku termasuk dari keluarga Abu Bakar sing mlebu Islame paling telat. Berarti kan ibu Asma niku tasih kafir, tasih musyrik. Beda dengan ibunya Aisyah lebih dulu masuk Islam. Nah, suatu ketika Asma niku sampai pun nikah loh. Pun keluarga, ibu ini ku tasih dereng Islam. Tiba-tiba suatu hari datang ke rumah putrinya. Nggawa oleh-oleh, Pak. Wah niku Asmaan kaget. Tuh ibuku rawuh. Arek nyambangi anake nggawa hadiah lumayan akeh. Mung masalah ibuku sik urung muslimah. Lah niku Asma langsung nyetop ibuke kok. Bu ngapunten aja mlebu rumah. Ya. Saya belum bisa mengizinkanmu masuk rumah dan aku belum bisa menerima hadiahmu sebelum aku berjumpa dengan Rasulullah. Asma langsung lari niku goleki Rasul. Ketemu Rasul cerita, "Ya Rasulullah, ibuku rawuh. Pengen nginap di rumahku, berkunjung gawa oleh-oleh. Masalah ibuku sik musyrik." Kemudian Rasul menjawab dengan turunnya surat Al-Mumtahanah. Ya, ada ayat dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakum. Allah tidak pernah melarang bagi kalian. Untuk apa? Melakukan bir, kebaikan, bekti, ya, sopan santun dan lain seterusnya. Kepada siapa? Kepada orang kafir, non muslim. La yuqatilukum wa la yukhrijukum min diyarikum. Selagi wong non muslim kuwi gak nate memerangi kalian, memusuhi kalian, mencederai agama kalian,
menghina agama kalian, ya, dan tidak pernah mengusir kalian. Kemudian Rasul berpesan, Asma, pulanglah, ya, pergauli ibumu layaknya anak berbakti kepada orang tuanya. Maka Asma pulang langsung menerima ibunya dengan penuh senyuman. Wis koyone jenenge anak neng wong tuane, Pak. Hadiahnya diterima, ibunya diservis, dijamu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Meskipun ibunya Asma belum masuk Islam, tapi tidak pernah merusui dakwahnya Rasulullah. Seperti hanya pamannya Rasul Abu Thalib, ya, meskipun dalam kondisi tidak beriman, bahkan mati dalam kondisi kafir, tapi tidak pernah ada ceritanya Abu Thalib menghina dakwahnya Rasul, menghina Allah, ya, bahkan siap menjadi garda terdepan kalau Rasul enek sing ngrusoi. Ya, cuma jenenge hidayah, Pak. Sopo sing duwe. Nah, saking cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya, ya, itu sampai pamannya wafat dalam kondisi belum beriman tetap didongakni. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon ampun itu kepada Allah. Padahal pamannya gak muslim. Akhirnya Allah tegur. Nah ini, jadi Rasul saat itu masih secara manusiawi. Paklikku sing ngopeni aku, sing didik aku, sing masya Allah, kabeh sembarang kalir. Sampai Rasul, ya, dewasa dan menjadi nabi pun Abu Thalib masih menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka didongakni ampunan. Nah, ketika Rasul mendoakan pamannya yang kafir ini, Allah menegur beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, awakmu ngono gak duwe hidayah taufik, ya, kanggo sapa wae, termasuk man ahbabta, wong-wong sing mbok tresnani. Sinten sing dimaksud? Abu Thalib. Jadi cinta Rasul kepada Abu Thalib nih sanes kula tok sing ngomong, Al-Qur'an yang berbicara man ahbabta. Berarti jelas nih Nabi Muhammad tresno marang Abu Thalib. Tetapi Allah tegur, innaka la tahdi, kowe ra iso ngekeki hidayah. Hidayah taufik niku, ya, innallaha yahdi may yasha. Hanya Allah lah sing iso ngekeki hak prerogatif Allah. Sing Allah kehendaki iso dadi mlebu Islam, dadi wong beriman. Tapi Abu Thalib ternyata Allah belum kehendaki masuk Islam. Tapi cintanya Rasul itu dibawa ora kurpase urip, Pak. Bahkan nanti sampai hari kiamat Rasul masih mencintai pamannya. Buktinya apa? Di salah satu dari syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu punya syafaat khusus dan diizinkan oleh Allah untuk pamannya Abu Thalib. Sing kuduke wong niku lek musyrik sampai matine mboten tobat, mboten mlebet Islam, niku panggonane teng pundi? Teng neraka jero, mukhallidan fiha, kekal di dalamnya. Tapi Rasul memberikan syafaat dengan izin Allah untuk pamannya iso diangkat. Tapi tetap teng neraka. Neraka sing paling dhuwur, sing siksaane paling ringan, nggih niku diparingi sendal, sikile sing ngenggo, oteke sing jeblok. Niku siksa teringan di neraka dan selama-lamanya. Untuk paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dados niki jawabane wau. Ya, artinya kalau ternyata mungkin dari sanak famili kita, dari keluarga kita ada yang memang belum Allah lembutkan hatinya merengkuh hidayah iman Islam, tapi tidak pernah merusoi agama kita, tidak membenci dakwah Islamnya, maka silahkan dekati, rangkul, berikanlah akhlak dan adab Islam yang terbaik. Ya, semoga dengan melihat akhlak dan adab kita, Allah bukakan hidayah bagi mereka. Beda ceritanya lek wong kafir jelas benci dengan kita, bahkan memerangi kita, mengusir ya muslimin dari kampungnya. Lah ini nggak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Ya, bahkan dengan kita kerjasama, kita
napa niku guyub ya. Padha saling mencintai itu malah mboten pawon. Tapi kan rata-rata hari ini orang-orang non muslim yang di sekitar kita atau di keluarga kita itu masih butuh kelembutan dan dakwah kita. Ini ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya sing sak keluarga tapi beda server kan ngoten. Sijine mukmin, sijine kafir. Apalagi kalau sama-sama iman, sama-sama muslim. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ayat yang pertama wa'tasimu bihablillah, pegang eratlah tali Allah yaitu agama. Imannya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Lek wis padha imane ya, padha cara beragamanya sesuai tuntunan nabinya, maka ingat jaga ukhuwah Islamiyah. Gitu. Niki Pak. Jangan mudah terprovokasi. Nabi SAW ketika mulai membangun Islam karena sudah punya tempat nggih niku teng Madinah. Gitu. Niku program pertama Rasul napa? Wong muhajirin teko nang Madinah. Masyarakat Madinah nggih niku kaum Ansor siap menerima. Maka program pertama Rasul lakukan adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan. Padahal mboten enten garis nasab iblis niku. Rasul kumpulkan itu di salah satu rumah sahabat kecil yaitu Anas bin Malik. Rasul persaudarakan antara Salman Al-Farisi muhajir dengan Abu Darda orang Ansor. Nanti Sa'ad bin Ubadah dengan Abdurrahman bin Auf. 90 muhajir dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 90 orang-orang Ansor. Ukhuwah Islamiyah. Dan itu menempati poin kedua setelah iman. Jenengan lek ngaji sirah Nabi niku, Islam jaya itu pertama karena kekokohan imannya para sahabat. Kemudian sampai ada perintah jihad fisabilillah, perang, ya itu karena mereka sudah kokoh ukhuwah Islamiyahnya. Jadi ukhuwah, persaudaraan di atas agama, cinta di atas agama itu melebihi persaudaraan karena batih nasab. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan muhajirin dan ansor, itu sampai di level mereka saling mewarisi. Padahal gak ada hubungan kerabat. Makanya mengke Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi ketika mau berangkat perang Uhud niku pun pesen, aku engko lek mati nang perang kene, tulung hartaku bagian dari warisanku kekno jatahe dulurku sing Ansor. Niku entuk jatah warisane. Kemudian Allah turunkan ayat wa ulil arham aulalahum. Sing berhak entuk warisan niku dulur sing enek hubungane mbek rahim, mbek nasab keluarga dan pernikahan. Mulai hari itu ya hubungan waris tidak ada lagi antara muhajirin dan ansor. Saderenge enten niku Rasul sampai nguri-nguri babakan ukhuwah Islamiyah. Ya. Nabi niku kan mboten enten ceritane telat jamaah wong imame Nabi. Tapi pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat berita kaum muslimin sekitar Masjid Kuba. Kuba niku kalih Madinah sakniki kurang langkung nggih 6 kilonan. Bibar zuhur Rasul dapat berita masyarakat wilayah Masjid Kuba nggih niku suku Bani Amr tawuran. Nggih, tawur. Maka Rasul kemudian langsung menaiki kudanya berangkat dari Madinah menuju Kuba. Gorogone napa?
untuk mendamaikan dua kaum muslimin ini. Satu suku yang sedang bentrok. Dan niku dumugi kapan? Asal Bilal niku pun ngode Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasul kok gak rawuh-rawuh ya? Ki kuduke aku wis wayahe adzan, qomat salat. Niki pripun Abu Bakar? Menawi kula adani, komati jenengan sing imam mawon. Ternyata Abu Bakar mengizinkan. Ya sudah, kumandangkan adzan. Bilal adzan. Nabi dereng enten niku, dereng rawuh. Sampai komat Abu Bakar jadi imam. Dan baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam rawuh. Karena Abu Bakar tahu Nabi datang, kemudian Abu Bakar nanti mundur, digantikan imam aslinya, imam tetapnya gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi pernah telat asaran goro-goro ini napa? Damaikan kaum muslimin. Artinya persatuan kaum muslimin niku penting. Apalagi di atas agama, ya, di atas metode dalam beragama yang sama. Ampun mudah diprovokasi. Nah, ini lek ceritane sahabat wis malah koyok-koyoke dino iki apa enek. Ya, maka belajar ukhuwah dari sahabat itu jangan yang level dhuwur, Mas. Sing level ngisor-ngisor sih. Ya, lek dhuwur malah akhirnya damene ora enek, tukarane sing ra wis-wis. Ya, ini contohnya ya, Umar bin Khattab mimpin ya, di tahun setelah Taun Amwas, ada Amur Ramadah, ada tahun paceklik. Madinah Mekah angel pangan. Penyakit muncul, wong padha mati dadak. Lah Umar bin Khattab inget nih, neng Mesir enek gubernur pemimpinnya Amr bin As. Mesir niku enek kali jenenge Sungai Nil. Jenenge enek banyu mesti enek tanduran. Oh, neng kono mesti enek gandum, ya, tepung, macam-macam subur sah. Maka Umar bin Khattab nyurati. Surati Umar bin Khattab niku atos lho, Pak. Dibuka dengan min amiril mukminin Umar bin Khattab. Surat datang dari pemimpin kaum muslimin Umar bin Khattab. Ya, ilah kepada Asin bin As. Gak nyebut Amr bin As, tapi diceluk As bin As. As niku artinya wong ahli maksiat, Pak. Ya, As niku artinya wong sing tukang maksiat. Niku nyeluk Amr bin As niku. Terus surate waihak, celaka awakmu. Ya, Mekah Madinah sedang paceklik ngene-ngene angel pangan, es wong akeh sing mati. Ya, awakmu kok ora nulung saudaramu. Membaca surat itu sampai Mesir, Pak. Amr bin As mboten kaya wong saiki. Wah, kok pemimpinku malah ngece aku ahli maksiat iki. Ora sida tak ewangi sisan. Mboten, Pak. Amr bin As membalas suratnya Umar bin Khattab, dirubah itu. Min Amr bin As, dari Amr bin As, jeneng asline ini. Kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku siap mengirimkan bantuan, yang mana bantuannya itu ujung depannya sudah sampai Madinah, ibu kota, buntut bantuannya sek neng Mesir. Itu ukhuwah sahabat. Suratnya atos, tapi ujungnya ukhuwah. Ribuan rombongan unta dengan bahan makanan, obat-obatan, selimut, sandang, papan dikirim oleh Amr bin As. Itu awalnya Umar bin Khattab ya negesi Amr bin As, tapi Amr bin As tahu ini, ya ditolong juga. Lah sing model ngeten iki aja dicontoh sing model surate ini. Jenengan ra bakal iso niku ukhuwah tingkat tinggi. Kula malah dereng nyritakne Umar bin Khattab krungu neng Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas enek berita sing miring, sing boten kepenak. Umar langsung nugasi dulure Sa'ad bin Abi Waqqas, teman karibnya namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad pergi ke Kufah,
ketemonono dulurmu lanang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi saat durunge ketemu tulung bakaran omahe. Dibakar betul itu. Ya, sebelum berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi habis itu rangkul-rangkulan. Enggak ada dendam-dendaman. Biasa Sa'ad bin Waqqas ketemu dulur adoe, ya. Lah yang ini kula nyuwun saiki aja ditiru, Pak. Mesti bong-bongan tenan masalahnya. Ya kan? Kalau zaman sahabat ini ukhuwah Islamiyah. Karena di situ ada hikmah yang besar. Umar memerintahkan ngobong omahe ini. Lah hari ini loh kita wae awale adem, akhirnya malah panas-panasan kok. Lah niki malah jog awal wis panas, ora adem-adem. Kenapa? Karena kita nggak bertahap. Belajar dari yang mudah dulu. Afsus salam bainakum, ya, sebarni salam, senyum, wajah sing sumringah. Ya, enek hajat apa saudaranya, butuh pertolongan bantuan opo, mampu nih tenaga isone waktu luang iso ngewangi titik opo. Nah itu dulu aja, Pak. Dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu sahabat yang paling mudeng Quran. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam kan tetap ada itu sasi Ramadan tasih enten nih. Artinya syariat iktikaf masih ada. Dan Abdullah ibnu Abbas masih iktikaf. Dan beliau kan ahli Quran, ahli fikih. Sehingga jenenge iktikaf niku lek sing paling sempurna ora oleh metu ka masjid. Niku lek pengen entuk pahala sing sempurna niku 10 dina, 10 wengi niku teng jero masjid, mboten angsal medal. Maka suatu hari dalam masa iktikafnya Ibnu Abbas deleng kok neng masjid niku enten wong sing wajahe ketok kusem ngono, Pak. Ketok kakean masalah. Ditekani niku oleh Ibnu Abbas. Ini dulur muslim maksudnya. Ditanya, kok aku melihat beberapa kali kamu masuk masjid ini dalam kondisi wajahmu yang muram, wis ora enak dideleng. Terus uang niki jawab, saya sedang terlilit hutang. Oh, layak kita ruwet raine jebule kakean hutang. Abdullah ibnu Abbas kemudian berkata gini, lek aku ngewangi ngelunasi aku gak sanggup. Aku gak duwe duit deh. Pengen bantu tapi kan Ibnu Abbas juga gak punya duit saat itu. Tapi aku bisa menemukan solusinya. Aku duwe kenalan, aku duwe channel saudagar kaya yang mungkin bisa membantumu. Akhirnya apa? Diajak uang kui metu ke masjid, Pak. Artinya Ibnu Abbas keluar dari masjid dari iktikafnya. Dan ini ketemu sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup itu, mereka langsung menegur, wahai sepupunya Rasul, engkau membatalkan iktikafmu, ya, engkau keluar dari iktikaf. Kata Abdullah ibnu Abbas, iya. Dan aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini ilmunya sahabat di sini. Rasul pernah berkata, langkah kakimu, ya, engkau keluar rumah melangkahkan kakimu untuk menutupi hajat-hajat saudaramu, membantu kebutuhan saudara-saudaramu, itu lebih baik daripada engkau iktikaf sepanjang 10 tahun. Rasul kan ada hadis riwayat seperti itu. Makanya aku batalkan iktikafku ini untuk mengurusi kebutuhan saudaraku. Dan ujungnya Masya Allah, akhirnya bisa lunas itu utangnya. Nah ini hadis untuk menyemangati ukhuwah. Jangan dijadikan alasan sok ben ora itikaf, jangan ya. Gua baru ngono digawe alasan ora itikaf, enggak ya. Silakan mau itikaf, tapi ada pahala terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Ini kira-kira hikmah yang bisa kita ambil ya setelah kita punya hidayah iman Islam, maka Rasul pun menganjurkan kita untuk betul-betul bersaudara di atas keimanan tersebut dan tidak mudah untuk
dipecahkan atau diprovokasi. Karena musuh Islam senantiasa menggerogoti Islam diantaranya dengan memecah belah kaum muslimin. Dan kita tidak akan mudah pecah kalau kita juga berilmu. Tidak mudah terprovokasi karena kita tahu ilmunya. Jadi tidak mudah diadu domba. Berarti salah satu penguat ukhuwah Islamiyah yaitu dengan kita menghadiri majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.